Bab Toharoh, pembahasan mandi. Mandi menurut bahasa adalah menyiram rata sesuatu dengan air. Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya sperma. Sperma adalah cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas dan baunya seperti telur busuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Jika engkau melihat air yang terpancar dari kemaluanmu, maka mandilah." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat masuk Islam. Berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika engkau telah suci, maka mandilah dan sholatlah." Hadis muttafaqun alaih. Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu. Hadis muttafaqun alaih. Beberapa permasalahan. Pertama, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan sperma, maka baginya tidak wajib mandi. Dan jika spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika ia merasakan pergerakan sperma di kemaluannya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib untuk mandi. Keempat, jika keluarnya sperma disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya, maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi ataukah bukan. Kedua, ia yakin bahwa cairan tersebut bukan sperma, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi dan status hukumnya seperti air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga, dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka cairan itu adalah air mani. Begitupun kalau air mazi. Dan kalau tetap ragu, maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ketujuh, jika ia melihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara
mandi. Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mandi wajib. Namun, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan, tata cara mandi adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak melakukan sholat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki. Kelima, menyiram kepala dengan air. Keenam, menyiram seluruh anggota badan. Ketujuh, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid atau nifas menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel pada bagian bekas darah yang keluar. Ketiga, apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti yang demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, memegang mushaf Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Quran. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari kamar kecil, lalu ia membacakan Al-Quran kepada kami. Ia juga makan bersama kami, dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari
dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Beliau menjawab, "Cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Hadis riwayat Abu Dawud.